wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Ya, yang akan mungkin menonton rekaman itu web 3 pada hari ini ya. Pertama-tama mungkin saya mau sampaikan bahwa jangan lupa untuk mengerjakan semua tugas ya, baik tugas 1, 2 maupun 3. Dan masih ada waktu ya, hingga sampai tanggal 15 Juni 2026. Bentar saya akhiri dulu ininya, sambil saya buka. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan tugas 1, 2, 3. Deadline-nya diperpanjang sampai tanggal 15 Juni 2026 termasuk tugas 1 dan tugas 2 ya teman-teman. Bagi yang bingung mengerjakan, silakan menonton rekaman dari Tuweb 1 dan Tuweb 2 dan Tuweb 3 ya. Tuweb 3 yang sekarang kita sedang laksanakan sekarang. Di situ nanti, kita akan bahas atau saya telah membahas mengenai bagaimana cara mengerjakan tugas 1 dan tugas 2-nya teman-teman. Nah sekarang nih yang tugas 2 ya, kita akan bahas tentang tugas 2 nanti. Jadi bagi yang, mungkin tidak sempat hadir ya karena ini saat ini masih belum ada yang hadir ya, nanti silahkan nonton rekaman ini aja. Oke, langsung aja teman-teman, sekedar mengingatkan bahwa tugas kedua ini, itu ada 2 soal, 2 nomor ya. Yang pertama adalah bagaimana kalian mengamankan jaringan, yaitu dengan praktikum konfigurasi NAT overload. Kemudian yang kedua adalah pengaman jaringan yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Nah, kemudian pengerjaannya ini itu berdasarkan dari pedoman ya, pedoman praktikum yang ada dan silahkan juga dibaca buku, BMP-nya ya, untuk keamanan jaringannya, khususnya materi tentang, NAT overload sama VPN site to site. Namun, perlu diingat bahwa teman-teman karena kalian berkuliah dengan mata kuliah ini, saya sangat menyarankan untuk membaca semua materi yang ada pada pedoman dan juga yang ada pada buku BMP-nya ya, buku keamanan jaringannya. Nah, di pedoman ini sebenarnya ada beberapa praktikum ya, ada 3 kalau saya tidak salah ingat, meskipun di tugasnya cuma ada 2 aja. Nah, di sini ada praktikum pertama, terus ada praktikum kedua, praktikum ketiga, namun di soalnya hanya diminta 2 nomor aja, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload sama VPN site to site. Jadi saran saya, kalian fokus kerjakan 2 ini, tapi setelah selesai, lanjut lagi dengan mengerjakan yang lain ya. Tujuannya buat apa ya? Buat teman-teman semua, buat ilmu dan pemahaman teman-teman semua. Jadi kalian nanti punya, pengetahuan, pengalaman praktikum ke semuanya gitu ya. Nah misalnya di sini ada praktikum penerapan firewall, ini kan tidak sesuai dengan tugas ya atau tidak ada di tugasnya, tapi silahkan dikerjakan aja untuk latihan aja, tapi tidak perlu dikumpulkan, hanya sekedar pemahaman teman-teman aja. Nah yang diminta itu adalah yang praktikum, mana tadi? Nah ini ya, yang praktikum 2.1.2 itu konfigurasi NAT overload, ini silahkan diikuti aja step by step-nya, sepengalaman saya tidak ada masalah ya, yang ini tidak ada kendala. Paling mungkin kendalanya di bagian ini nih, saat kalian mencoba untuk mengakses, web server menggunakan PC berapapun ya. Nanti saya akan, kasihkan solusinya juga bagaimana menanganinya, karena ada beberapa yang sudah mengerjakan, solusi yang dia lakukan itu dia, menambahkan komponen-komponen ya, padahal sebenarnya bukan itu solusinya gitu. Hanya kebetulan saat dia menambahkan komponen, ada solusi yang dia lakukan dan akhirnya, teratasi gitu. Jadi seolah-olah penambahan komponen itu yang membuat dia menjadi menjadi berjalan gitu, padahal sebenarnya bukan itu ya. Oke. Nah, kemudian nanti untuk Tuweb ini bisa teman-teman akses di perkuliahan, semester-semester sebelumnya yang sudah saya pernah bahas juga di mata kuliah yang sama yaitu keamanan jaringan. Di sini nanti silakan dibuka aja di bagian, eee, kalau tidak salah yang bagian konfigurasi atau overload yang ini ya. Ini konfigurasi atau overload yang ini. Nanti saya akan sematkan juga di e-learning teman-teman, tenang aja, jadi tidak usah khawatir. Nanti akan saya sematkan juga di sana. Jadi kalau bagi teman-teman yang tidak apa namanya, tidak tidak, istilahnya tidak tahu atau tidak menemukan channel saya, bisa nanti saya sematkan di e-learning. Jadi bisa langsung diklik aja. Mau di-subscribe boleh, mau tidak juga tidak apa-apa ya, santai aja. Oke, nah di sini, kurang lebih sejam saya jelaskan ya terkait semuanya termasuk konfigurasi NAT overload sama, VPN site to site. Nanti silahkan dinonton aja sampai habis. Sehingga pertemuan yang ini mungkin tidak akan lama saya bahas, hanya menjelaskan atau menyampaikan masalah yang terjadi terkait dengan, mengakses web server ya, nanti saya akan bahas ya. Oke. Nah kemudian mengingatkan kembali juga bahwa untuk pelaporan dan penilaiannya yang ini ya, ini teman-teman, wajib melakukan pelaporan dengan mengupload link rekaman video. Jadi perlu digarisbawahi bahwa
yang dikumpulkan adalah link rekaman video ya. Karena ada beberapa yang saya lihat itu bukan link rekaman ya yang dikumpulkannya, melainkan hanya laporan PDF aja, padahal jelas-jelas, yang diminta adalah link rekaman dari videonya, gitu ya teman-teman. Jadi pastikan bahwa kalian mengumpulkan link rekaman dari video. Oke, jadi buat videonya maksudnya gitu ya. Terus apa aja isinya? Isinya adalah perkenalan dari mahasiswa itu sendiri, kemudian langkah-langkah prakteknya sesuai dengan pedoman yang ada, kemudian hasil dan analisa praktek yang telah dilakukan gitu ya. Dan kata-kata penutup. Nah, mengenai hasil dan analisa di sini, teman-teman silakan pelajari mengenai buku yang BMP keamanan jaringan ya. Tentang misalnya NAT overload itu apa, kemudian VPN site to site itu untuk apa gitu kita lakukan. Jadi praktikum nanti itu sebenarnya buat apa secara teori atau secara analisis gitu ya. Ngapain sih kita melakukan konfigurasi NAT overload? Terus ngapain sih kita lakukan konfigurasi VPN site to site? Nanti silahkan dibaca di sana. Dan juga ditonton tuh website yang sebelumnya ya teman-teman ya. Nanti akan disematkan di apa di e-learning. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Nah, kita langsung aja entar saya pindah ke ini dulu ya, ke Cisco. Oke. Nah, di sini sudah saya buka file paketnya, file paket dari nat.pkt gitu ya. Untuk praktikum NAT overload, konfigurasi NAT overload. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer yang versi 8.8 kalau tidak salah ya, pokoknya versi 8 lah. Teman-teman juga silakan aja kalau misalkan mau pakai versi 9 juga tidak masalah ya, cuman saya pribadi sudah nyoba versi 9 dan saya kurang suka aja tampilannya gitu ya, karena warnanya mungkin. Tapi, artinya saya masih lebih nyaman pakai ini, mungkin karena lebih terang aja, warnanya lebih putih jadi enak melihatnya. Tapi lagi-lagi nih, masalah selera silakan teman-teman sesuaikan aja. Keduanya saya akan terima kok kalau kalian pakai ya. Mau pakai 8, versi 9 sama aja. Oke. Nah, di sini di Data Overload pertama-tama sebelum kalian melakukan, praktikum, kita pastiin dulu bahwa jaringannya sudah oke sesuai dengan, tahapan persiapan di pedomannya gitu ya, bahwa, kalian membuka paket, membuka, file packet tracer yaitu nat.pkt, kemudian, pelajari topologinya ya, setelah itu melihat atau menyocokkan topologi tersebut dengan, IP address-nya ya, IP address berdasarkan perangkat-perangkatnya. Di situ ada router 1, router 2, terus ada PCC 0, ada PC 1, PC 2 gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti disesuaikan, dicekkan apakah sudah benar alamatnya atau tidak, kalau tidak tinggal disesuaikan aja. Meskipun sebenarnya tidak masalah sih ya, meskipun dia berbeda. Nah, terus setelah itu pastikan bahwa PC tersebut, terdapat pada jaringan 10 ya, 192.168.10, kemudian, jadi ada 2 PC yang 10 sama yang 30 ya. Jadi 192.168.30. Nah, kita coba cek dulu yang di packet tracer. Nah, ini di jaringan apa nih? Nah, di sini jaringannya dia di 30 ya, kalau yang PC 0 sama PC 1. Ini di 192.168.30. Kalau yang PC 2 dan seterusnya itu di 10, berarti 192.168.10. Ini sudah sesuai dengan, yang ada di pedoman. Nanti silahkan dicek satu dulu ya, pelajari jaringannya. Kemudian, nah kita buka PC 0, terus kita coba akses, kelihatan tidak ya? Tuh saya nggak tahu lagi kelihatan apa enggak nih. Kayaknya enggak kelihatan ya teman-teman ya. Entar saya share entire screen aja deh. Wah, enggak kelihatan ya. Oke, saya share screen semuanya aja. Oke. Nah, kemudian kalian buka PC 0. Wah, ini berarti yang kemarin rekamannya kurang nih. Apa nanti lihat rekaman yang lain ya. Nah, akses PC 0, kemudian, silakan dicoba dibuka web browser, kemudian nanti coba akses, web server ya. Web server ini dia di IP address 192.168.25 ya. Coba kita cek. Kita buka, kita coba cek ya teman-teman. 192.168, kemudian 10, bukan 10 tadi, berapa, 20 ya, 25 ini ya. Coba buka dulu, kita coba akses dulu. Bentar ini saya cek dulu, 25, sudah betul ya 25. Oke, apakah bisa diakses? Oke, RTO ya teman-teman. Kalau RTO seperti ini berarti ada kendala berarti di jaringannya nih. Kok bisa, PC 0 itu tidak terhubung ke web server. Nah, sekarang kita coba analisis ya. Ini PC 0 untuk bisa terhubung ke web server dia harus melalui ada switch 3 yang harus dilaluinya ya. Kemudian ada router 1, R1,
kemudian ada router 2, kemudian ada switch 0, kemudian baru ke web server. Berarti ada kendala di antara jaringan ini gitu ya. Nah, sekarang mari coba kita selesaikan one by one ya. Kita cek dulu satu-satu ya. Nah, berarti yang pertama saya cek adalah apakah switch 3 ini berjalan dengan baik. Bagaimana cara saya ceknya? Nah, switch 3 ini kan dia menghubungkan antara PC 0 dan PC 1 ya. Dari sini ke sini terus ke sini. Berarti kalau saya coba ping PC 0 ke PC 1 dan terhubung berarti switch 3-nya aman ya. Oke, mari coba gitu dulu kita coba. Kita coba ping ya. Dari PC 0 ke PC 1. Kita menggunakan command prompt aja. Kita lihat dulu IP address dari PC 1 itu dia 36 ya. 36. Coba kita ping 192.168.36. Oke, aman terhubung ya, bisa di-ping. Berarti switch 3 aman ya, switch 3 aman. Oke, yang berikutnya adalah router 1 nih. Untuk menunjukkan bahwa router 1 ini berjalan baik, berarti dia harus bisa terhubung antara switch 3 dengan switch 1 atau PC 1 dengan switch-nya gitu ya. Atau PC 0 ke PC 2 atau PC 3 atau PC 4. Jadi ini kita akan ngecek sekaligus apakah router 1 dan sebelum saya cek router 1, saya pastiin dulu bahwa switch 1 ini berjalan dengan baik ya. Berarti PC 2 saya coba ping ke PC 3 ya. Kalau misalnya berhasil berarti switch 1 juga aman. Baru kita coba hubungkan antara switch. Oke. Sekarang antara switch melalui router. Nah, sekarang coba saya ping dari PC 2, ini PC 2 ya, ke PC berapa nih? PC 3. PC 3 itu 10.6 ya. Dia IP address-nya 10.6. Oke, langsung aja. Ping 192, ini bisa di ujung dah ya. Bisa. 168 168 tadi 10.6. Oke, aman juga. Bisa terping dengan lancar. Berarti switch 1 juga aman ya, tidak ada kendala. Berarti karena antara PC 2 dan PC 3 itu bisa terhubung ya. Oke, sekarang kita coba cek router 1. Berarti ini sudah aman tadi, ini juga aman. Berarti untuk mengecek ini kita harus coba hubungkan PC 0 dengan PC 2 atau yang lain. Intinya antara jaringan yang ada di switch 3 dengan antara PC yang ada di switch 1. Nah, coba pakai PC 0 aja ke PC 3 ya. Ini PC 3. Berarti ping 192.168 titik berapa tadi? 10 ya. Titik 6. Coba pastiin lagi. 3 itu. Titik 10, titik 6. Oke, sudah betul ya. Titik 6, coba kita ping. Apakah berjalan dengan baik? Oke, RTO. Oh, oke, aman ya. Aman. Meskipun sempat RTO sekali, tapi dia tetap terhubung. Berarti aman aja. Coba kita cek sekali lagi. Oke, aman. Berarti antara PC 0 dengan PC 3 itu bisa terhubung. Berarti dari sisi arsitektur ini, berarti switch 3 aman, switch 1 aman, RS1 juga aman. Nah, berarti kemungkinan masalahnya adalah di router 2 ini berarti ya. Berarti fix kemungkinan besar router 2 atau switch 0 yang jadi masalah. Karena dari router 1 itu baru bisa terhubung ke sebelah itu menggunakan router kedua. Nah, sekarang coba kita pakai metodenya metodenya IndiHome gitu ya. Ya yang biasa otak-atik jaringan. Oh, di-reset aja routernya atau di-restart aja routernya atau dimatiin terus nyalain aja routernya. Itu yang coba dulu kita lakukan ya, apakah berhasil atau tidak. Nah, jadi saya buka routernya, ini router 2 ya, saya buka, kemudian saya matiin dulu router 2-nya, terus saya nyalain lagi. Tek ya, oke. Sudah. Oke, ini masih merah-merah berarti masih restart, proses restart ya. Kita coba lihat dulu. Di sini saya coba lakukan ping dulu ya antara web server dengan FTP server. Apakah bisa atau tidak gitu ya. Sambil menunggu routernya jalan. Ini dia pakainya 20 ya dari web server. Jadi saya coba ping web server ke FTP. Sebentar, ini web server ke FTP server. Ping 192.168.20.10 ya kalau tidak salah tadi. Oke, aman aja, bisa. Yang ini web server ke FTP server 192.20.10. Berarti switch 0 ini aman juga. Tidak ada kendala di switch 0. Tidak ada masalah di switch 0 ya. Berarti kendalanya di router ya.
router tadi yang ini berarti yang jadi masalah nih, router 2. Oke, tadi sudah kita coba restart dan kita matiin dan kita nyalakan kembali. Sekarang coba kita lakukan, eee, pengecekan, yaitu saya coba untuk menghubungkan antara PC nol dengan web server, apakah sudah bisa diakses atau belum. Oke, kita buka PC nol, kita buka web browser, langsung aja kita ke IP address-nya tadi ya, 192.168.20.10 ya. Salah, 5 kah? Coba cek lagi, saya lupa ingat. Oke, 25 ya, berarti betul 5. Oke, coba kita masuk ke web server. Oke, sudah berhasil terhubung. Ternyata solusinya hanya di-reset aja routernya gitu ya, dimatikan, dinyalakan. Memang Cisco ini benar-benar seperti kenyataan dia ya, seperti keadaan nyata dia. Jadi kendala-kendala di kenyataan pun dia, juga ada di sini. Memang benar-benar simulasi lah. Oke. Nah, ketika sudah berhasil seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil menghubungkan semua topologinya tuh antara switch 3, switch 1 sama router 1, dan router 1 sama router 2 sama switch 1 dan yang lainnya. Jadi ketika semuanya sudah terhubung perangkatnya, maka tadi coba kita ping dan coba kita akses, harusnya sudah bisa semua nih. Coba di PC 1 ya, untuk buka, eee, apa, web server yang tadi. Oke, 192.168.20.5. Ya Allah, salah maaf, pencet ya, 25. Oke, juga sudah bisa PC 1, PC 2 harusnya juga tidak masalah ya, seharusnya. Karena tadi kita sudah analisis satu-satu jaringannya, maka harusnya nggak ada masalah seharusnya. Ini coba kita pakai PC 2 berarti di jaringan yang di switch 1 berarti ya, 192.168, kemudian 20.5 tadi ya. Oke, sudah bisa semua ya. Oke, jadi semua PC sudah bisa mengakses asumsi saya karena tadi, sudah terhubung semua. Nah, ketika seperti ini maka silakan diikuti, pedomannya ya yang ada di di sini. Dan ini aman saja sudah kalau sudah kalian ikutin tadi karena masalahnya cuma di situ doang tuh seharusnya. Jadi tinggal ikuti aja langkah-langkahnya untuk praktikum atau overload, maka selesai sudah. Nanti konfigurasi di router satunya juga ikuti aja langkah-langkahnya ini, dan ya akhirnya selesai gitu ya. Nah, setelah selesai, NAT overload baru masuk ke konfigurasi VPN satu site. Nah, di paketnya ini yang satu site itu tidak ada masalah ya teman-teman. Jadi silahkan diikuti aja langkah-langkah yang ada di pedoman praktikumnya dan seharusnya tidak ada kendala pada saat kalian melakukannya. Paling nanti tinggal pelajari bagaimana hasil analisisnya ya, sesuai yang saya sarankan tadi, baca di pedoman sama di buku yang, BMP keamanan jaringan. Oke. Nah, kemudian nanti juga jangan lupa untuk menonton rekaman yang ini ya. Nah, karena, takutnya tadi tidak tampil tuh di layar. Kayak website di kelas sebelah kayaknya tidak tampil nih yang bagian ininya nih, gara-gara, saya tidak share seluruh screen ya, aduh kesalahan saya, tapi ya udahlah, mereka bisa nonton di video rekamannya aja, rekaman yang ini maksudnya. Oke, mungkin itu aja dan kayaknya sejauh ini masih belum ada yang join ya teman-teman. Sebentar coba saya intip-intip dulu. Ya, belum ada yang join ya. Oke, sepertinya cukup sekian pertemuan kita, bagi nanti yang menonton rekaman video ini. Selamat belajar semuanya ya, jangan, pantang menyerah intinya. Bukan jangan pantang menyerah, bukan jangan pernah menyerah untuk belajar. Kemudian jangan lupa dikerjakan semua tugasnya 1, 2, 3 itu karena kalau kalian tidak mengerjakan salah satu tugasnya, maka otomatis nilai kalian akan menjadi E. Jadi biar nilai kalian tidak E, maka saya sangat harapkan untuk kalian kerjakan semuanya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, sampai ketemu di, tuh berikutnya teman-teman ya. Dan jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung aja dikirim lewat pesan. Oke, mungkin itu aja, oh ya jangan lupa juga di-subscribe channel saya kalau memang kalian perlu ya, karena nanti rencana akan saya bikin beberapa konten yang berkaitan sama keamanan sih, serta web server, mungkin itu aja sih, spill-spill-nya, tapi ini masih rancangan ya. Oke, mungkin itu aja, terima kasih yang masih menonton, yang sudah menonton ya, rekaman dari Web 3 pada hari ini meskipun tidak ada yang hadir. Oke, saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada semuanya. Bye-bye.